Kalau menurut Alia itu pengertian dari bullying tersendiri itu bagaimana? Kalau menurut aku bullying itu perundungan tindakan menyerang seseorang itu baik secara verbal maupun fisik. Kalau Alia sendiri itu kayak pernah tahu ada teman yang bullying, terus tuh kayak, Bu, ada teman saya gitu kayak ngelaporin atau jadi sanksi gitu. Kalau misalnya SMA sih belum pernah ya, tapi kalau waktu SMP pernah ada itu kasus bullying, terus karena emang bullyingnya itu udah cukup parah ya, udah keterlaluan, jadi sama saya langsung dilaporin ke ruang guru. Tapi kalau merasa Alia sendiri tuh kalau terjadi ngelaporin gitu kayak ngerasa aman apa? Wah, takut nih, gimana perasaannya? Iya, takut soalnya dari ya, kan kalau waktu itu posisinya teman aku yang dibully, nah terus tuh yang tukang bullynya ini, si pembulinya itu pelakunya ngancam itu nggak cuma teman aku aja tapi yang lain juga, jadi kayak aku sama teman-teman aku mau ngelaporin itu juga jadi takut-takut gitu loh. Jadi kita juga waktu itu ngelaporinnya diem-diem, dan bahkan setelah itu di sidang juga sama gurunya Pak, dan bisa dibilang seharusnya setelah sidang kan clear ya masalahnya. Nah ini tuh pelakunya ini masih nyari tahu nih siapa yang ngelaporin gitu. Kalau dari Ibu sendiri kayak ada strategi untuk kalau misalkan terjadinya bullying ya Bu? Ada mengatasi atau kayak pencegahannya yang secara efektifnya itu Bu? Kalau ketika sudah terjadi nih, kalau misalnya sudah terjadi, yang pasti kita tangani dengan baik ya. Kita selesaikan apa sih masalah, akar masalah dari kenapa sampai si pembuli ini membuli korbannya gitu. Kita selesaikan sampai betul-betul tuntas gitu. Kalau untuk pencegahan yang pasti kalau dari BK biasanya kita ada yang namanya bimbingan klasikal gitu. Jadi kita ke sekolah, ke kelas memberi materi tentang bullying, tentang perundungan atau apapun itu, supaya anak-anak tuh lebih aware bahwa apa yang dilakukan itu bisa mungkin mereka tanpa mereka sadari itu termasuk ke dalam bullying. Itu sih pencegahan. Kalau dari SMA ini sendiri, kayak misalkan dari tiap kelas itu ada perwakilan ketua atau yang dipilihnya di forum grup WA untuk menginformasikan anti bullying tersebut. Ada ini tuh ada agen perundungan. Ada tersendiri. Jadi setiap angkatan kan? Iya, setiap kelas itu Setiap dari kelas juga ada agen perundungan gitu. Jadi itu ditunjuk. Ya nggak sih? Iya, ditunjuk. Ditunjuk dari sekolah. Biasanya agen perundungan kalau misalnya memang ada kejadian, ya dia ngelaporin gitu. Ada siswa yang nggak mau konsul tapi ada dari murid lain yang melaporkan. Nah, cara merespon Ibu untuk mengetahuinya itu bagaimana Bu? Atau memanggil langsung pihaknya atau melewati temennya dinasehati atau gimana Bu? Kalau bullying itu udah sampai di tahap yang harus ditangani secepatnya gitu ya, yang pasti kita langsung panggil si korban ini untuk mengetahui sejauh mana pembulian yang dilakukan gitu. Karena kalau hanya dari temannya kan bisa aja hanya hanya dasarnya aja gitu kan, yang dilihat aja sama temannya ini. Tapi kalau kita langsung bertanya sama korbannya, kita bisa penanganan itu lebih tepat. Jadi harus dipanggil udah pasti. Kalau misalkan menjadi adanya bullying ini tantangan terbesar dalam mengatasinya bullying secara di siswa-siswi di sini itu gimana? Tantangan terbesar? Lebih sulit menyadarkan anak-anak ya. Kita udah sosialisasi dari kelas, persatuan dan lain sebagainya. Kalau anaknya belum sadar bahwa apa yang dia lakukan itu termasuk bullying, agak sulit juga gitu. Kadang contoh misalnya kayak manggil nama orang tua aja gitu kan udah termasuk bullying juga kalau misalnya korbannya tidak terima. Nah, untuk menyadarkan itu yang agak sulit sebetulnya gitu. Supaya anak-anak bisa saling merangkul, saling sayang sama teman-temannya kayak gitu sih. Kalau dari pembelajaran dan lain sebagainya ya sejauh ini ya nggak ada masalah apa-apa sih misalnya. Berarti kalau ada siswa yang bullying langsung direspon secara bisa langsung gitu ya Ibu? Harus sih. Ya. Karena kalau semakin lama takutnya pembuliannya semakin. Kalau menurut Ibu sendiri itu saran untuk mencegah upaya yang ditangani COVID bullying ini itu bagaimana? Ya, saran. Bukannya. Iya, saran untuk mencegah. Yang pasti orang-orang sekitar tuh harus aware ya. Ketika misalnya orang yang dibully, kita harus tahu, kita harus sadar perubahan apa sih yang terjadi sama anak ini. Jangan diem aja. Gitu. Kita harus bisa merespon, jangan sampai terlambat gitu. Karena sekarang banyak banget kasus bullying yang pada akhirnya sampai meninggal atau apa gitu kan, itu bahaya kan gitu. Jadi yang paling penting sih kita harus aware aja sih. Kita harus sadar sama lingkungan kita. Menurut Alia, saran untuk mencegah? Untuk mencegah ya itu sih, kalau misalnya kita merasa tersinggung juga suka sama tindakan seseorang dibanding kita
melawan dengan memberi tindakan yang lebih keras, mending dibicarakan dengan baik-baik. Pertama itu. Terus kalau misalnya memang sudah terjadi, ya kita apalagi sebagai orang di sekitarnya, mau orang di sekitarnya atau korban yang menjadi pelaku bullying itu, kita harus memiliki keberanian untuk bicara sih, untuk ngomong langsung. Kalau misalnya nggak berani ngomong, ya kita mau nggak mau harus minta pihak yang lebih yang lebih berwenang untuk menangani, dia bertanggung jawab untuk menangani kasus tersebut gitu. Kayak misalnya contohnya minta tolong ke guru seperti itu. Terima kasih Ibu dan Ayah ya. Sama. Jadi kan ada konseling guru, Bu Farja sama murid. Ada konseling teman sebaya, namanya konselor teman sebaya. Itu tadi anak-anak PR itu. Anak-anak PR itu ada ide juga, PPM, ada juga dia pada masalah hari Jumat ini. Pentas talk show. Nah, menurut kalian apa sih pencegahan yang efektif buat bullying? Secara kalau misalnya pencegahan ya, kita mungkin akan melakukan pencegahan itu bukan berarti kita dari kita itu susah ya, karena kesadaran dari mereka itu juga rendah. Karena kita dari segi SDM juga, Indonesia ini termasuk SDM yang sangat rendah ya. Jadi mereka ini nggak tahu gitu apa efeknya dari orang yang dibully itu ataupun yang lainnya. Mereka itu susah lah yang dibilangin, walaupun ya kita itu dibuat untuk mencegah hal tersebut, tapi walaupun kita sudah melakukannya, kadang juga ada sudah. Walaupun ada beberapa metode yang kita berhasil lakukan, metodenya tadi apa? Misalnya kita buat kayak acara apa? Kayak Q&A, karena kayak apa sih, manifest gitu kan? Kita tuh ada IG-nya. Jadi kita buat manifest gitu, kayak mereka bisa cerita-cerita di manifest itu kayak hal-hal bullying apa yang mereka pernah dapetin gitu di sekolah ini. Mungkin kan mereka mikir bullying itu kayak misalkan dari yang hal-hal besar, mungkin kan misalkan mereka mikirnya tuh kayak di apa sih ya, kita bahasanya kalau bullying yang biasa kayak dipukul atau apa, padahal tuh bullying dari hal terkecil itu di saat kita bercanda sama orang lain, tapi orang lain itu nggak tertawa, itu udah termasuk bully. Tahu gak itu? Kita juga membuat sebuah link buat curhat, karena mereka itu kadang tuh takut gitu untuk ketemu secara langsung, karena takut ditambahin bulinya lah, karena dia melapor. Jadi secara rahasia dia itu ngirim link ke kita buat curhat, buat ngadu keaduan kayak gitu. Itu salah satu. Ada link khusus buat curhat gitu dari sini. Dan untuk ngadu juga ya buat efek gerakan pelaku. Itu mungkin salah satu metode kita mencegah bullying itu. Selanjutnya untuk kalian sendiri, dari PK sendiri, peran kalian dalam mengatasi bullying itu apa sih? Peran Kalau saat udah curhat gitu, nah dari curhatan itu ditampung doang, ditemenin doang, atau gimana? Enggak, itu dari curhat, kadang kan misalkan dari hal kecil, misalkan kalau misalkan metode PKR itu kan kita jadi teman sebaya, konselor sebaya, itu kan kita dengerin teman-teman kita tuh curhat ke kita kan. Kalau misalkan masalahnya nggak terlalu besar atau apa, itu bisa kita tanganin bareng-bareng sama tim PKR gitu. Misalkan kita bisa ngajuin ke guru BK untuk manggil pelakunya atau apa, tapi kalau misalkan emang masalahnya udah besar, nggak bisa kita tanganin, kita bakal kasih ke guru BK langsung, biar guru BK yang nanganin. itu kayak seorang psikologi lagi ya, membantu orang. Iya. Cocoknya Karena kan banyak siswa-siswa itu nggak berani cerita ke guru langsung gitu, jadi ya lebih enaknya ketemu lah. Karena banyak juga di sekolah itu miranya tuh BK tuh Bu Trio itu kan serem gitu kan. Iya, BK setuju sih. Sebelum BK tuh rasanya kayak duh gimana nih gitu. Padahal BK di sekolah itu emang adem, ber-AC. Zaman aku juga gitu. Mereka tuh sudut pandang mereka tuh kayak misalkan kamu dipanggil BK langsung pada kaget. Iya. BK, gue punya rasa apa nih gitu. Padahal tuh BK tuh bukan cuma tempat kita di sudut pandang salah gitu. Maksudnya kita tuh bisa curhat, kita bisa minta saran ke guru BK, itu padahal bermanfaat juga buat kita. Terus tadi katanya ada Google Form, itu ditaburin sama kalian atau sama guru BK? Sama guru BK, namanya guru BK. Iya. Tapi kita juga ngelola ya. Terus kalau buat tantangan itu sendiri, tantangan mengatasi bullying Banyak ya, banyak kayak jadi salah satu tantangannya mungkin orang-orang menganggap PKR ini seperti BK jadi ya, kayak mereka ini kayak rada takut sih kita, kayak merasa siapa sih ini PKR gitu. itu kayak meremehkan juga sih, iya meremehkan juga sih, banyak yang menganggap adanya PKR. Aku nyaksiin secara langsung waktu SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1 itu aku nyaksiin secara langsung temanku, tapi teman cowok. Dia dibully sama teman kelasnya juga, dan aku pernah lihat dia ditonjok ya perutnya, itu di pojok pintu masuk kelas. Nah ya di situ. Waktu itu aku mikirnya cuma bercanda, nggak sampai berkelanjutan gitu. Tapi ternyata setelah berjalan waktu di kelas 8 itu beneran pembulian dari kelas 7 sampai kelas 8 semester 1 deh kalau nggak salah. Terus akhirnya dia sampai nggak masuk juga semingguan, dia nggak mau masuk. Kayak aku sama teman-temanku juga datang ke situ ya memberi dukungan lah ya. Tapi tetap sih orang tersebut udah kayak rasa dibully gimana ya, dia kayak trauma lah ya. Terus ada nggak sih orang lain yang lihat kejadian itu terus coba lapor gitu? Aku tepatnya kurang tahu, tapi aku pernah nanya ke teman cowokku satunya, ini teman dekat. Dia waktu aku nanya-nanya tentang si A ini yang dibully ini, dia jawab udah pernah dilaporin ke wali kelasnya, tapi wali kelasnya tuh semacam kayak bukan
gitu. Si wali kelasnya tuh malah beranggapan kayak gitu. Terus kalau kamu sendiri tuh pernah nggak sih ngobrol langsung sama si korbannya gitu? Atau sama pelaku abis pasca kejadian itu? Aku pernah ngobrol sama korban karena korbannya teman dekatku juga. Dia nyampein perasaan ya dibully dia ya. Dia juga ngerasa trauma sampai nggak mau masuk sekolah kan seminggu. Terus tadi juga dia maksa orang tuanya untuk pindah sekolah. Tapi dari kita semua tuh bilangin kayak ngasih semangat ke dia kalau jangan itu atau minta pindah kelas aja, jangan di satu kelas itu. Terus akhirnya mungkin dia mikir dan orang tuanya juga pelan-pelan nasehatin, ngasih semangat mungkin. Akhirnya di minggu selanjutnya dia mau masuk gitu. Mau nanya terkait tentang kasus bullying ini. Izin bertanya, lalu kamu sendiri itu apa sih dampak yang dialami setelah dibullying ini? Gini kak, kalau dampak dari saya itu banyak sekali beragam. Mulai dari kayak penurunan harga diri, kayak merasa tidak pantas untuk berteman dengan siapa-siapa. Terus saya mempunyai rasa kecemasan, depresi, hingga saya bahkan pernah terkena gangguan mental yang serius. Ya Allah, sabar ya. Lalu bagaimana pengalaman kamu saat menjadi korban bullying waktu itu? Saya itu kan memiliki pengalaman yang sangat berat. Kayak orang tersebut tuh sangat menyakitin saya dan saya jadi trauma saja gitu kak. Lalu apakah ada efek panjang yang kamu rasakan setelah dialaminya kasus bullying itu? Jadi efek panjang itu banyak kak, dari kasus bullying yang saya alami, kayak seperti ya masalah kesehatan mental saya, kesulitan dalam berinteraksi sosial, dan bahkan pengaruh prestasi akademik saya itu kayak tidak jadi kurang fokus karena kepikiran adanya pernah dibullying begitu saat masa sekolah. Kalau misalkan kamu punya harapan untuk mengatasi masalah adanya bullying ini itu bagaimana ya? Saya harap itu maupun dari pihak sekolah atau di luar yang kenal dengan korban bullying itu tuh harus memberikan perhatian terhadap masalah adanya bullying dengan memberikan pendidikan tentang penghormatan, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan. Apakah kamu setelah terjadinya pernah mengalami kasus bullying tersendiri itu pernah tidak menangani perasaan atau dampak emosional setelah mengalami bullying tersebut? Kalau menangani perasaan dan dampak emosional setelah mengalami bullying, itu membutuhkan dukungan dari orang terdekat, Kak. Saya seperti mempunyai keluarga yang sangat perhatian, terus ada di sekolah guru sebagai konseling. Nah, itu untuk waktu pemulihannya. Lalu, apakah kamu ini merasa aman waktu dulu berada di lingkungan sekolah yang adanya kejadian bullying ini? Sebenarnya semua korban, kayak termasuk saya korbannya itu kayak merasa tidak aman itu takut terulang kembali. Cuman sama lingkungan sekolah ini setelah mengalami kejadian tersebut, jadi tuh kayak kak pentingnya lingkungan yang mendukung dan pencegahan bullying yang efektif harusnya tuh sangatlah penting begitu kak. Nah, pertanyaan terakhir saja untuk penutupan. Pesan apa atau pesan dari kamu itu agar tidak terjadinya bullying kembali? Kalau menurut saya, pesannya dari saya itu kayak untuk saling menghargai saja, Kak. Kayak saling menghargai, saling menghormati, kayak kalau berada di lingkungan sekolah, jangan adanya bullying kembali dimanapun sekolah berada. Serta kalau adanya bullying itu langsung saja selalu laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab seperti guru BK, seperti itu kak. Karena saya dulu sering dibullying tentang perbedaan warna kulit dan suara saya berbeda dengan perempuan di lingkungan sekolah begitu kak. Baik, terima kasih ya dek, maaf sudah meluangkan waktunya. Tidak apa-apa kak, sama-sama.